Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. 급하면 제가 좀 빌려줄 수 있나요? 그런 걸로 할게요. 나 보고 싶었어? 이상하게 그랬단 말이야. 그렇게 쉬워 보여요? 몸이 듣기 힘들어. 안 돼요. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Masih suka join kopi dan join rokok sekalian? Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy merangkum film dari negeri Korea yang berjudul Food Chain yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang nampaknya bahagia. Namun, ternyata di balik semua itu, keluarga ini sangat banyak memiliki masalah yang mungkin saja bisa terjadi untuk siapa saja. Penasaran dengan alur ceritanya? Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun Kamar Santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuy lah. Berlatar belakang pada saat itu, masih maraknya penyebaran wabah pemersatu bangsa, yang dimana kita harus diwajibkan untuk selalu berolahraga, dan juga social distancing. Dikisahkan, ada seorang gadis cantik putih mulus yang pasti bukan bihun loh ya, yang sedang berolahraga untuk menjaga kebugarannya. Nah, gadis muda satu ini bernama Yanti. Diceritakan Yanti merupakan seorang perawat spesialis kulit di sebuah salon kecantikan. Terlihat dari wajahnya, Yanti saat ini sedang dilanda banyak permasalahan. Setelah selesai berolahraga di tempat prakteknya, yang dimana pada saat itu ia sudah ditunggu oleh suaminya yang bernama Narto untuk meminta Yanti memberikan perawatan pada wajahnya. Namun, dikarenakan Narto orang programming FF dengan kelincahan jari jemari yang dimilikinya, jarinya dengan cepat dapat merayap untuk menjelajahi apem legit milik Yanti, yang pada saat itu cuy, sedang terbuka lebar. Akan tetapi, Yanti menolak ajakan tersebut, disebabkan yang pada saat itu, Yanti sedang datang bulan, sehingga membuat para sobat santuy merasa kecewa dari kejadian ini. Oke cuy, lanjut. Skuy. Scene berpindah ke seorang wanita bernama Gendis, yang pada saat itu sedang melakukan live streaming Bigo Live. Siapa nih yang lagi langganan Bigo Live? Ketemu Gendis kagak cuy? Kemudian datanglah suaminya yang bernama Cipto, yang merupakan asisten dosen di sebuah universitas. Di sana Gendis tak sedikit pun menghiraukan kedatangan dari Cipto, layaknya pasangan suami istri. Seusai Gendis melakukan live streamingnya, Gendis malah mengajak Cipto untuk pergi ke sebuah warteg pojokan. Ya, dikarenakan Cipto adalah seorang suami idaman, ia pun mengikuti keinginan dari sang istri tercinta. Lalu, akibat kebanyakan minum beras kencur oplosan cuy, sehingga mengakibatkan Gendis pun sempoyongan. Namun, dikarenakan sang suami yang penyabar, kemudian berusaha untuk menggendong Gendis untuk kembali pulang ke apartemennya. Tibanya di sana bukannya langsung istirahat cuy, melainkan langsung melakukan persilaturahmian sosis naga cipto dengan apem legit si Gendis. Mantap kali tuh. Di pagi yang cerah, Yanti pun menerima sebuah telepon masuk, yang ternyata itu adalah telepon dari Gendis. Ia pun berkata akan datang ke tempat praktek kecantikan miliknya. Dikarenakan kehidupan Gendis yang high class ala zaman now,
Tanpa pikir panjang, Gendis pun langsung memesan seluruh paket perawatan kecantikan di tempat tersebut. Ceritanya borong nih ya. Di scene berikutnya, sepulangnya Cipto dari pekerja, ia pun tidak melihat keberadaan dari istrinya. Lalu, Cipto mencoba menghubungi menggunakan telepon umum yang berada di dekat apartemennya. Setelah itu, Gendis pun mengatakan bahwa ia sedang berada di tempat perawatan kecantikan dan memintanya agar Cipto segera menjemputnya. Dengan kecepatan secepat kilat, Cipto pun sampai di tempat tersebut. Dan kedatangannya disambut dengan senyuman hangat oleh si Yanti. Melihat kemolekan dari tubuh Yanti, seketika Cipto pun mendapatkan sebuah bisikan gaib cuy. Nah, saat Yanti sedang memakaikan masker ke wajah Gendis, sosis naga Cipto pun seketika beraksi. Yang pada saat itu cuy, Cipto pun mulai aksi liarnya untuk mencicipi bakpao empuk kembar milik si Yanti. Akan tetapi Yanti yang bukan merupakan wanita gampangan, langsung bergegas pergi meninggalkannya. Di sisi lainnya terlihat Naruto yang hingga saat ini belum juga mendapatkan mata pencarian. Dan tiba-tiba, datanglah seorang gadis selebgram yang mendatanginya. Karena melihat senyum manis gadis tersebut, Naruto pun langsung seketika kelepak-kelepak dibuatnya. Yang kemudian, ia pun bergegas untuk mengikuti gadis tersebut. Nah, sambil cengar-cengir, Naruto pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan gadis tersebut. Diketahui gadis selebgram satu ini bernama Susi. Yang dikarenakan belum bekerja, Naruto pun hanya membawakan uang yang pas-pasan. Namun tak mau diremehkan. Naruto pun sok gaya-gayaan memesan sebotol beras kencur di tempat tersebut. Kebanyakan minum beras kencur sudah bisa dipastikan, Naruto pun sempoyongan. Lalu sesampainya di apartemennya, terlihat Yanti yang telah menunggu kedatangannya. Yang dikatakan Yanti sudah tidak datang bulan. Ia pun mengajak Naruto untuk melakukan persilaturahmian sosis dan apem legit pada malam itu. Akan tetapi dengan begonya, Naruto menolak ajakan persilaturahmian sosis dan apem legit tersebut. Sehingga membuat Yanti kentang dan begitu kecewa. Pada pagi harinya saat Cipto melintas di dekat salon Yanti, tanpa disengaja ia mendengar Yanti sedang menerima telepon masuk dari pemilik tempat kontrakan tersebut. Diketahui, Yanti harus segera melunasi tunggakan kontrakan dari 10 bulan yang lalu. Mendengar hal itu, Cipto pun menawarkan pinjaman uang kepada Yanti. Akan tetapi, Yanti menolak mentah-mentah pinjaman tersebut. Yang disebabkan Yanti yang masih merasa takut dengan kelakuan Cipto kepadanya yang terjadi sebelumnya. 급하면 제가 좀 빌려줄 수 있어요. 할게요. 이상하게 그랬단 말이야. Setibanya Yanti di rumahnya, ia pun mencoba meminjam uang dari aplikasi pinjol dan juga beberapa teman dekatnya. Namun semua itu percuma dan juga sia-sia. Kemudian ia pun mengatakan kepada Naruto bahwa Yanti harus melunasi hutangnya dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Akan tetapi cuy, dengan brengseknya si Naruto ini tak begitu memperdulikannya dan hanya mementingkan dirinya saja. Mendengar hal itu, seketika membuat Yanti menjadi muak dan naik pitam. Dan dengan entengnya, Naruto pun mengatakan ia pun tak bisa bantu apa-apa. Dan Naruto pun berlalu pergi. Beneran brengsek nih cowok nih ya. Cuman mau enaknya aja. Kalau lagi susah mah, bodo amat. Nah, cowok kayak gini nih ya cuy. Yang wajib kita kasih. Kasih apa? Kasih pukulan setipis mungkin di keningnya. Oke cuy, lanjut skuy. Pada pagi harinya, Cipto pun kembali bertanya ke Yanti, yang bertujuan untuk memberikan pinjaman uang kepadanya. Dikarenakan Yanti yang saat ini sangat terdesak akhirnya menerima pinjaman uang tersebut. Di sana juga Cipto dan Yanti pun saling mengungkapkan keluh kesahnya mengenai pasangan mereka masing-masing, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan secara kebetulan, keresahan hati yang mereka alami berdua sangatlah serupa. Tak mau kehilangan kesempatan emasnya, Cipto pun mengungkapkan perasaannya terhadap Yanti. Bahwa sejak pandangan pertama, Cipto pun sudah muncul benih-benih cinta terhadapnya. Yanti yang merasa berhutang budi kepada Cipto, yang telah meminjamkan uang kepadanya, ia pun dengan sukarela menawarkan servis pijit memijit plus-plus terhadap Cipto.
Mendengar hal itu, sosis naga Cipto pun seketika bereaksi. Yang dikala itu menggeliat ingin mencari apam legit. Dan tanpa ditanya lagi cuy, akhirnya sosis naga Cipto pun dengan sukses bersilaturahmi dengan apam legit si Yanti. Mantul kali toh. 그렇게 쉬워 보여요? 몸이 듣기에 들어. Setibanya Yanti di apartemennya, ia pun memberikan setengah uang pinjaman itu kepada Narto untuk membuat usaha kecil-kecilan, yang tidak lain maksudnya agar Narto memiliki sedikit mata pencaharian. Dikarenakan Narto ini mata duitan, ia pun langsung menerima uang tersebut, dan juga tidak sedikit pun mencurigai dari mana Yanti mendapatkan uang tersebut. Diselimuti rasa bersalah, Yanti pun mencoba menutupi semua kebohongannya kepada suami tercintanya. Keesokan harinya, Narto akan menemui Yanti. Namun saat bersamaan, ia pun ternyata berada dalam satu lift bersama Cipto, yang pada saat itu sedang menerima telepon dari Yanti. Dan tiba-tiba, Narto mendengar nama istrinya disebut oleh Cipto. Dari sini ia pun mulai curiga terhadap Cipto. Lalu secara diam-diam Narto pun mengikutinya dari belakang. Cipto yang dikala itu masih terngiang-ngiang dengan goyang ngebor dari Yanti. Tanpa babi bu lagi, Cipto pun langsung dengan beringas mensilaturahmikan sosis naganya ke apam legit si Yanti. Pargoy cuy. 나 보고 싶었어. Mengetahui istrinya digempur habis-habisan oleh pria lain, Narto pun mencoba mengintip aksi persilaturahmian sosis dan apam legit yang dilakukan oleh mereka. Lalu dengan rasa kekecewaan yang amat sangat mendalam, pada malam harinya, Narto pergi ke sebuah warung jamu guna melampiaskan kenyataan pahit yang harus Narto terima saat ini. Dan setibanya dia di sana, Cipto pun sangatlah frustasi menghadapi cobaan hidupnya saat ini. Seketika ia pun mendapatkan sebuah bisikan goib yang dikala itu tanpa pikir panjang, Narto pun lalu menyewa Susi untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap istri tercintanya. Sehingga tanpa tawar-menawar, Susi pun dengan liarnya langsung menggoyang dengan goyangan pargo yang fenomenal. Setelah selesai melakukan persilaturahmian, Narto kembali teringat dengan kisah cinta bersama Yanti, terutama pada saat hari pernikahan mereka yang begitu indah. Sehingga mau tidak mau, Narto pun harus menelan pil pahit bahwa keluarga kecil yang telah ia bangun selama ini telah hancur porak-poranda akibat dari permasalahan ekonomi di keluarganya. Lalu film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut Sobat Santuy tentang film kali ini? Sedih atau malah ingin pergi ke tempat pijat plus-plus? Seperti biasa cuy, coret-coret di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.